Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Johan Max Bastian Kopi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Poso. Kali ini saya akan memperkenalkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang. Selamat pagi. Pagi, selalu semangat pagi. Ya, sebelum kita mulaikan sosialisasi kita tentang budaya positif pada pagi ini, kita akan melaksanakan speaking dulu. Diundang guru berdiri. Tepuk 1, Yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4. konsentrasi. Iya, terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi pada pagi ini, sebagaimana dengan tugas kami untuk membuat aksi nyata, kita akan melaksanakan sosialisasi tentang. Jadi sebagaimana judul yang ada di layar infokus, yaitu tentang nilai-nilai budaya positif di sekolah. Itu oleh kami sendiri, Johan Max Bastian Kopi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Poso. Ya, jadi latar belakang dari budaya positif, yaitu selama ini penerapan budaya positif di sekolah masih belum nampak dan masih belum maksimal dilakukan. Belum ada pergerakan yang memicu berlangsungnya penerapan budaya positif pada konteks real dan konsisten. Disinilah diperlukan peran kita sebagai seorang guru untuk melakukan perubahan paradigma
tentang murid-murid dan strategi dalam menerapkan disiplin positif bagi murid kita. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapat keberpihakan yang maksimal kepada murid. Dalam konteks ini, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Pembiasaan itulah yang disebut dengan budaya. Agar muridnya berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan muncul keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, belajar dengan maksimal. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Posisi kontrol guru, sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru diharapkan kita bertindak sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya. Jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Nanti untuk posisi kontrol ini sebentar kita akan nonton videonya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dengan murid. Sebaiknya kesepakatan yang dibuat harus dapat dipahami dan bisa diterapkan langsung, sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Membuat kesepakatan kelas dapat dilakukan dengan mencatat curah pendapat dari murid-murid akan keinginan mereka dalam kelas untuk dirumuskan menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama. Bentuk pelaksanaan dapat berupa hal sederhana, yakni mencatat di papan tulis atau menuliskan di kertas tempel di depan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, di mana kita akan mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas, diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditinjau dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Penerapan disiplin positif. Disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin positif dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga membuat mereka belajar melakukan disiplin positif dengan baik. Memahami kebutuhan dasar peserta didik untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung peserta didik menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru yaitu adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku peserta didik. Ketika guru mengetahui kebutuhan apa yang mendasari murid dan guru berusaha menuntun, mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Menurut pendapat Dr. William Gasser, psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika 5 kebutuhan dasar telah memenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dengan baik, maka seseorang akan emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Segitiga restitusi yaitu membantu murid untuk menemukan tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan nonton video contoh kasus posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum; 2. Posisi pembuat merasa bersalah; 3. Posisi teman; 4. Posisi pemantau atau monitor; dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, setelah kita menonton video 5 posisi kontrol, kembali kita akan menonton video segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, demikianlah sosialisasi budaya positif yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kiranya lewat sosialisasi ini kita sebagai Bapak dan Ibu guru
dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Salam bahagia selalu. Pelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Pagi. Pagi, 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 selalu semangat pagi. Ya, apa kabar semua? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Go, go, go. Ya, terima kasih karena kita sudah hadir di tempat ini dengan penuh selamat. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyi dan berdoa sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk memimpin doa ini, kami berikan kesempatan kepada anak Flora untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai, teman-teman sebelum belajar kita berdoa dan kita akan menyanyi dan berdoa. Dan doa ini terbawakan secara Kristiani. Mari kita nyanyi bersama-sama. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Domba itu rela. Dan domba itu rela. Kiranya kuasa domba itu rela. Mari Tuhan kita mau belajar dan mengajar. Dan sertai kami Tuhan. Amin. Ya, berikan tepuk tangan kepada Flora. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ristevin Adam. Menurut saya, setelah melaksanakan kesepakatan kelas, anak-anak lebih merasakan mempunyai disiplin yang tinggi, tanggung jawab, serta kesadaran saling mengingatkan kepada teman-temannya dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan nyaman. Jadi, kesepakatan kelas ini benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak, terutama bagi saya guru kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Johan Max Bastian Kopi telah berbagi ilmu kepada saya. Tetap semangat demi terciptanya pembelajaran Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya siswa kelas 4 SD Negeri Kancu. Saya merasa senang setelah membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman dan Pak Johan. Saya dan teman-teman akan melaksanakan kesepakatan kelas agar menjadi nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri